Baik, Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan kriteria sigot dan berikan contohnya. Bentuk sigot atau akad ijab kabul yang diucapkan para responden memang berbeda pendapat, dan pendapat tersebut dapat digolongkan ke dalam dua persepsi, yaitu yang pertama, bahwa transaksi jual beli harus dilafazkan dengan kata jual dan beli. Bahkan ada pendapat satu responden yang menyatakan bahwa apabila objek transaksi adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, harus ditambah dengan kalimat jual seadanya. Alasannya yaitu bahwa akad sebagai cara melakukan transaksi pertukaran harus diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan seperti itu, maka transaksinya bisa dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Namun transaksi sigot ijab kabul atau jual beli sebagaimana yang diungkapkan bisa saja tidak dilakukan apabila dilakukan dengan non muslim. Dalam praktiknya, misal apabila transaksi yang terjadi antara seorang muslim dengan seorang non muslim mengucap tukarlah dan non muslim mengucap terima kasih atau kata lain, maka transaksi dianggap sah dan bukan transaksi riba. Begitu pula apabila transaksi yang dilakukan di pasar modern seperti mall, minimarket dan supermarket yang banyak terdapat di kota-kota besar, boleh saja dilakukan dengan ucapan terima kasih. Dengan demikian, pendapat pertama menekan bahwa ijab dan kabul dengan kata jual dan beli harus dilakukan dengan sesama muslim dan dilakukan tidak di pusat perbelanjaan modern yang biasanya bukan penjual barang langsung yang melakukan transaksi. Dan apabila tidak transaksinya dikategorikan sebagai transaksi ribawi, pendapat kedua menyatakan bahwa dengan sigat apapun transaksinya sah dan tidak masuk dalam kategori riba, karena sebuah di eranya dengan adat atau tradisi masyarakat setempat. Dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi sigat akad jual beli, ulama berbeda pendapat, yaitu pertama, bahwa sigat akad harus diucapkan dengan baik atau diucapkan bertemu seperti jual beli atau lafaz lain seperti terima kasih, kalimat lain yang bermakna. Begitu pula apabila hanya diucapkan secara sepihak, karena transaksi jual beli asasnya adalah tarodim atau kerelaan yang bersifat abstrak, maka harus diwujudkan dalam bentuk yang kontrak berupa lafaz atau ucapan. Yang kedua yaitu ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk dilafazkan sigot akad dalam jual beli, karena di dalamnya tanpa mengucapkan sigot untuk menunjukkan adanya taradin, dan hal tersebut menjadi sebuah persoalan batiniyah. Oleh karena itu, dilafazkan atau tidak menjadi penentuan bagi sahnya sebuah jual dan beli. Dapat diambil kesimpulan yang pertama, yaitu bagi ulama yang mewajibkan adanya sigot akad berupa ucapan ijab dan kabul dengan kata-kata tertentu seperti jual beli, menunjukkan bahwa ulama tersebut bermazhab Syafi'iyah dengan pola mazhab qauli. Sedangkan ulama yang menyatakan tetap adanya kewajiban sigat dan kabul, namun dengan kata yang tidak tertentu seperti sebelumnya, maka dikatakan bahwa ulama tersebut bermazhab dengan pola manhaj. Yang kedua yaitu ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melafazkan sigot akad, maka ulama ini sudah tidak Syafi'iyah, namun berada pada jalur lintas mazhab dan tidak terkait dengan mazhab tertentu. Dalam konteks sigot ijab kabul, ulama
Ulama tersebut berpendapat berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa transaksi tanpa sigat akad dianggap sah saja, dan transaksi ini disebut dengan bail mut'atah. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah model transaksi tersebut. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.